Ulangi ya, Bu. Silakan, Bu. Slide berikutnya, Pak. Ya, silakan dibaca dulu, Bu. Udah di awal judulnya. Baru Krisis, saya akan memaparkan krisis akibat bencana alam. Wilayah Indonesia secara geografis dan geologis dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan 4 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, Australia, Pasifik, dan Filipina. 2. Terdapat 130 gunung api aktif di Indonesia yang terbagi dalam tipe A, tipe B, dan tipe C. Gunung api yang pernah meletus sekurang-kurangnya 1 kali sesudah tahun 1600 dan masih aktif digolongkan sebagai gunung api tipe A. Tipe B adalah gunung api yang masih aktif tetapi belum pernah meletus. Sedangkan tipe C adalah gunung api yang masih diindikasikan sebagai gunung api aktif. 3. Terdapat lebih dari 5.000 sungai besar dan kecil yang 30% diantaranya melewati kawasan padat penduduk dan berpotensi terjadinya banjir, banjir bandang, dan tanah longsor pada saat musim penghujan. Apa itu krisis? Krisis adalah setiap peristiwa yang sedang terjadi atau diperkirakan mengarah pada situasi tidak stabil dan berbahaya yang mempengaruhi individu, kelompok, komunitas, atau seluruh masyarakat. Beberapa kejadian bencana di Indonesia, antara lain 1. Gempa bumi dan tsunami, saya persingkat aja. Yang kedua, gempa bumi. Yang ketiga, ledakan bom. Yang keempat, letusan gunung berapi. Yang kelima, banjir lumpur panas. Yang keenam, banjir bandang. Bencana alam tidak hanya disebabkan oleh sifat alami dari alam saja, melainkan juga disebabkan oleh ulah manusia yang semena-mena terhadap lingkungannya, seperti banjir yang disebabkan oleh kelalaian manusia membuang sampah di sungai, longsor yang disebabkan penebangan pohon sembarangan oleh manusia. Selama ini yang kita ketahui hanya dampak buruk dari bencana alam. Bencana alam dapat mengakibatkan dampak yang merusak pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kerusakan infrastruktur dapat mengganggu aktivitas sosial, korban jiwa, kerusakan ekosistem, dan hilangnya tempat tinggal. Bencana alam juga mempunyai dampak positif bagi kehidupan, seperti 1. Gempa bumi yang membuat mineral dan batu mulia naik ke permukaan sehingga lebih mudah untuk ditambang. Yang kedua, letusan gunung berapi yang membuat tanah menjadi lebih subur karena abu vulkanik yang mengendap. Yang ketiga, gempa bumi yang membuat daratan-daratan baru dan pelebaran pantai. 4. Meningkatkan kewaspadaan manusia. Dan yang kelima, memicu ilmuwan-ilmuwan untuk menciptakan teknologi baru yang bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya bencana alam. 4 faktor penting dalam menanggulangi bencana. 1. Kejadian krisis.
2, identitas respon individu. Yang ketiga, manajemen bencana. 4, tindakan yang dilakukan saat bencana. Poin yang pertama, kejadian krisis. Kejadian prabencana dapat diketahui ketika menjalankan kegiatan sehari-hari seperti belajar di sekolah, bermain, bekerja, ibadah, dan istirahat. Dimanapun berada, hidup tanpa terpikir akan datang bencana. Kemudian mereka dikejutkan dengan adanya pengeras suara yang menginformasikan akan terjadinya bencana dalam 24 jam mendatang, harus segera meninggalkan tempat semula menuju area pengungsian. Bahkan bencana yang datang tiba-tiba sebelum melakukan persiapan, seperti kecelakaan, angin puting beliung, tanah longsor, dan sebagainya. Hingga saat terjadi bencana, mengalami luka fisik, kehilangan anggota tubuh, perpisahan dengan orang tua, anak, kehilangan harta benda, perpisahan dengan orang yang dicintai, bahkan kematian. Setelah bencana, mereka mereda dan berlalu, kondisi luka yang tertinggal baik fisik maupun psikis belum juga hilang dan disebut dengan kondisi krisis. Yang kedua, identifikasi respon individu. Identifikasi respon individu dapat diamati dalam 3 periode, yaitu respon segera dalam 24 jam, respon jangka pendek atau minggu pertama sampai ketiga, dan respon jangka panjang minggu keempat sampai setelah bencana. Respon segera meliputi tegang, cemas, panik, bingung, tidak percaya, lelah, gelisah, sedih, menyendiri, merasa bersalah. Sedangkan respon jangka pendek meliputi takut, mudah tersinggung, marah, sulit tidur, khawatir, sangat sedih, mengulang kembali cerita kejadian, menerima takdir, optimis, menolong, dan menyelamatkan. Respon terakhir adalah respon jangka panjang meliputi panik, sangat lelah, sedih, berkepanjangan, tidak mau beraktivitas, menarik diri, cemas dengan manifestasi, palpitasi, pusing, mual, sakit kepala. Yang ketiga, manajemen bencana. Manajemen bencana dibagi menjadi 3 tahap. Tahap prabencana, bencana, dan pasca bencana. Tahap prabencana, tindakan yang dilakukan adalah pencegahan, mitigasi atau pemetaan. Tahap bencana, tindakan yang dilakukan adalah tanggap darurat. Sedangkan tahap pasca bencana, tindakan yang dilakukan adalah pemulihan, perbaikan, dan penataan kembali, serta mitigasi. Tindakan pencegahan yang perlu diketahui adalah mengetahui tanda bencana dan upaya penyelamatan diri. Yang keempat, tindakan yang dilakukan saat bencana. Tindakan yang dilakukan untuk membantu korban bencana terbagi menjadi 3 fase. Segera setelah bencana dalam waktu 24 jam. Kerusakan lingkungan yang terjadi, derita yang dialami, kebutuhan dasar yang harus terpenuhi, yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal sementara atau pengungsian. Tindakan yang dibutuhkan adalah darurat masalah fisik, memenuhi kebutuhan dasar, serta membantu para korban agar dapat kembali beraktivitas. Minggu pertama sampai ketiga setelah bencana, adanya akses lokasi jenazah, mendukung keluarga jika jenazah dimakamkan
tanpa upacara terlebih dahulu, membantu mencari anggota keluarga yang terpisah pada individu yang beresiko seperti lansia, ibu hamil, dan anak. Kegiatan berkelompok antara tim tanggap bencana dengan para korban seperti ibadah atau doa bersama. Kegiatan tersebut memberi ketenangan dan dukungan agar lebih kuat menerima musibah. Memisahkan korban anak-anak, kemudian diberi terapi rekreasi atau trauma healing, serta meyakinkan pada mereka bahwa respon psikologis yang ditunjukkan bisa dialami oleh semua manusia dan perasaan itu hanya berlangsung sementara atau akan hilang dengan sendirinya. Setelah minggu ketiga bencana, tindakan yang harus dilakukan pada minggu ketiga ini adalah pemberian konseling trauma, seperti mendengarkan ungkapan perasaan korban dengan penuh perhatian, menggali tanpa paksaan, mengalami pengalaman keberhasilan korban, berusaha menyelamatkan korban lainnya, serta diri sendiri. Anggota tim penolong dan korban saling berdiskusi tentang cara mengatasi masalah dan menyusun rencana kegiatan selanjutnya, hingga para korban dapat melangsungkan kegiatan seperti sebelum bencana. Tindakan selanjutnya adalah konseling proses berduka, seperti bertanya dengan lembut tentang kondisi keluarga lainnya yang terpisah, belum ditemukan, dan yang meninggal. Tim penolong bersama mereka kemudian mencari informasi keberadaan korban yang belum ditemukan dengan membawa dan menunjukkan foto anggota keluarga mereka yang hilang. Tindakan berikutnya adalah bimbingan antisipasi, yaitu menerima respon korban dan menyatakan respon tersebut normal ditunjukkan oleh semua orang. Hal ini dapat mengurangi rasa keputusasaan dan ketidakberartian. Kegiatan ibadah dan doa bersama untuk semua korban yang ada, saling bertukar informasi tentang pencarian anggota keluarga yang hilang. Hal tersebut akan membuat mereka saling menguatkan perasaan dan dukungan menghadapi krisis bersama-sama. Berdiskusi tentang alternatif dan strategi mengatasi masalah, serta membantu mereka dapat memutuskan bersama secara tepat dan upaya melaksanakan keputusan disertai identifikasi kemampuan yang dimiliki korban. Tindakan bantuan terakhir adalah konseling untuk menyelesaikan masalah, yaitu berkumpul bersama untuk curah atau sharing pendapat tentang alternatif pemulihan, perbaikan tempat tinggal, pembangunan fasilitas umum secara gotong royong. Pemimpin diskusi hendaknya mengidentifikasi solusi yang paling sesuai untuk semua masyarakat dan upaya keberhasilan pelaksanaannya. Pelayanan konseling pasca bencana dapat dilakukan dalam menangani masalah kesehatan mental. Masalah kesehatan mental pasca bencana merujuk kepada kemampuan berpikir yang baik, yaitu pemikiran yang rasional serta kemampuan untuk mengentaskan masalah. WHO menyebutkan bahwa mental yang sehat meliputi keupayaan individu berpikir dan bertindak positif, bergaul secara sehat, dan mampu mengendalikan masalah dan tekanan kehidupan sehari-hari secara sadar. Menurut Prayitno 2010, secara umum tahapan pelayanan konseling pasca bencana
mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi variasi dan intensitas permasalahan yang dapat mengakibatkan trauma dan menimbulkan gangguan terhadap KES atau effective daily life living, sehingga menjadikan case stripte kehidupan efektif sehari-hari terganggu yang dialami oleh peserta, korban, peserta didik, pendidik, serta kependidikan, orang tua, dan warga masyarakat umumnya. Yang kedua, memberikan pelayanan konseling untuk mengatasi trauma dan kondisi case stripte tersebut pada nomor 1 sesuai dengan kondisi permasalahan masing-masing pihak terkait. Yang ketiga, mengkondisikan berlangsungnya kembali proses pembelajaran dan kehidupan yang kondusif dengan melibatkan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dengan dukungan pihak lain tersebut pada nomor 1 dan nomor 2, serta kelembagaan umum dan unit sosial kemasyarakatan terkait, secara khusus masalah-masalah yang mengganggu keefektifan kehidupan sehari-hari pasca bencana merupakan masalah-masalah kesehatan mental, diantaranya yaitu depresi, kegelisahan, stres, dan post-traumatic stress disorder. Arah penyelenggaraan pelayanan konseling pasca bencana mencakup pengentasan masalah kesehatan mental pasca bencana, yaitu depresi, kegelisahan, stres, dan post-traumatic stress disorder. Konseling yang dilakukan yaitu terentasnya permasalahan kesehatan mental pasca bencana dengan berbagai pendekatan dapat dilakukan. Menurut Sunardi, menyebutkan beberapa metode dan pendekatan yang dapat diselenggarakan dalam pelayanan secara umum, dikenal diantaranya terapi tingkah laku, art terapi relaksasi, desensitisasi sistematis, kognitif terapi, group support terapi, dan expressive terapi, play terapi, reality terapi, diffusing dan debriefing, dan copy stress. Pemilihan pendekatan konseling disesuaikan dengan jenis bencana dan permasalahannya. Kesimpulan yang terjadi akan membawa dampak yang tinggi pula, termasuk dampak terhadap kesehatan mental korban pasca bencana. Kondisi ini memerlukan upaya untuk mengentaskannya. Permasalahan kesehatan mental pasca bencana ini memerlukan perhatian menyeluruh dalam pengendaliannya. Konselor dapat berpartisipasi dalam mengentaskan masalah-masalah kesehatan mental setelah bencana. Peran dan keterampilan konselor dalam menangani masalah kesehatan mental pasca bencana di Indonesia perlu ditingkatkan agar dapat menyelenggarakan pelayanan. Oleh karenanya, konselor harus minimal memiliki kompetensi dasar dalam pelayanan konseling untuk menangani masalah-masalah kesehatan mental pasca mencakup depresi, kegelisahan, stres, dan post-traumatic stress disorder. Demikian makalah yang dapat saya paparkan. Baik, terima kasih Bu Lia Susanti. Ya, ini juga salah satu pembahasan yang menarik ya. Mengapa? Karena ini selalu up to date di kondisi Indonesia. Di beberapa daerah di Indonesia rawan dengan namanya bencana alam. Dan bencana alam itu bukan sesuatu yang direncanakan, bukan sesuatu yang dikehendaki setiap orang, itu bisa datang secara tiba-tiba. Dan tentu korban pun
bisa berjatuhan karena tidak siap untuk menerima bencana, kecuali sudah ada pemberitahuan dari pihak pemerintah atau disebut dengan apa itu yang untuk memantau keadaan ya atau perkiraan cuaca ya BNKB BMKG. BNKB sorry lupa ya Badan Penanggulangan Bencana bukan yang bisa memperkirakan kondisi hujan BMKG BMKG berapi BMKG. ya itu yang ada. Nah ini kita menyorotinya adalah korbannya ya, bukan masalah bencananya. Bencana itu adalah satu penyebab adanya korban. Nah korban ini tentunya bicara tentang yang masih hidup ya, tapi mungkin seperti tadi sudah dijelaskan ada kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan harta, kehilangan bagian anggota tubuh ya atau cacat seumur hidup. Nah itu bagaimana menangani melayani yang seperti itu. Tentu tidak cukup mereka hanya ditangani dengan memberikan pertolongan tempat sementara atau sembako. Itu adalah tindakan pertama, tapi lebih kepada psikisnya, psikologinya, bahkan kerohaniannya. Ini perlu kita diskusikan bersama-sama. Silakan. Mungkin dari penguraian Ibu Dia itu sudah cukup ilmiah ya. Ya ilmiah, mungkin sumbernya juga sudah buku-buku ya. Itu bagus sekali. Bahkan Ibu kalau dipahami betul, Ibu sudah siap jadi bagian tim penanggulangan bencana alam. Ya, atau sudah pernah kali Bu ya ikut menjadi tim penanggulangan bencana alam? Ya. Belum pernah Pak. Ya, belum pernah. Belum pernah. Ya, karena itu kan ada bagian psikolognya, ada bagian medisnya, ada bagian kerohaniannya, ya macam-macam. Ada juga bagian untuk apa itu namanya untuk kebutuhan mereka ya, yaitu logistik gitu ya. Oke, baik silakan Bapak Ibu. Waktu 5 menit saja untuk diskusi di sini karena kita akan terus lanjut nanti untuk presentasi berikutnya. Silakan jika ada. Ada? Boleh Pak bertanya Pak? Ya silakan Ibu Sarah, silakan Ibu Sarah. Terima kasih Pak. Salam Bu Dia. Buka itunya, buka suaranya Bu, nggak kedengaran Ibu Dia. Bu. Salam Bu Dia. Pertanyaan saya seperti ini. Ketika terjadi suatu bencana, manusia itu mengalami krisisnya bukan main ya. Jadi kehidupan yang luluh lantak, ada tangis, ada ratapan seperti itu ya, yang keputusasaan. Tetapi kenyataannya nanti dalam waktu berlalu, mereka menganggap itu sudah biasa-biasa saja ya. Terus kemudian dia melupakan tujuan hidup yang sebenarnya gitu ya. Banyak hal, misalnya bencana kan tidak selalu dari alam itu sendiri, sebenarnya juga dari perbuatan manusia gitu ya. Nah nanti setelah bencana itu juga tetap aja kegiatan yang buruk itu berlangsung lagi gitu ya, seperti membuang sampah, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan sehingga tanah longsor, banjir dan sebagainya itu terjadi gitu ya. Dan itu terus-menerus terjadi. Sepertinya tidak ada kapoknya gitu ya. Jadi setelah bencana yang besar tetap aja nanti waktu berlalu membuat kejahatan itu lagi gitu. Pendapat Ibu seperti apa yang seharusnya kita sebagai orang yang hamba Tuhan ya, maksudnya untuk menyikapi hal itu sehingga tidak hanya trauma healingnya itu hanya sampai beberapa waktu saja gitu, tetapi sampai kepada titik bahwa hidup ini harus berubah seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Sebetulnya saya belum pernah terjun langsung dalam pelayanan konseling untuk bencana alam, tetapi di sini kalau kita perhatikan
kita sebagai unit terendah dulu di dalam keluarga, kita harus memberikan penjelasan secara berulang-ulang kepada entah itu anak-anak kita, saudara kita, atau lingkungan di sekitar kita tempat tinggal akan pentingnya supaya kita membuang sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah sembarangan tempat. Nah, di situ kita kasih penjelasan. Kita kasih penjelasan bahwa bahayanya nanti kalau kita membuang sampah sembarangan, tiba-tiba banjir, kondisi keadaan banjir, dan kita nanti mau bagaimana. Nah, sebisa mungkin ya kita memberikan penjelasan itu di kalangan keluarga yang terkecil. Kemudian kalau sampai dengan lingkungan RT RW, kita kan pasti punya wadah RT, ketua RT, ketua RW. Ya, di situ kita bahas, kita komunikasikan masalah tentang kebersihan ini supaya bencana-bencana yang dapat terjadi karena ulah manusia itu tidak terjadi lagi, Bu. Iya, baik, terima kasih. Itu untuk jawaban yang untuk pencegahan secara preventifnya, tetapi untuk tujuan pembaharuan mentalnya belum kita dapat. Kalau untuk pembaharuan mentalnya, kita sebagai hamba Tuhan sedini mungkin kita ajarkan ya bagaimana kita mengambil waktu dengan mereka untuk berdoa. Di dalam berdoa itu kita jelaskan firman Tuhan yang bersangkutan dengan kejadian bencana. Misalnya kalau kejadian bencana itu yang tidak kita harapkan dan tiba-tiba itu terjadi, misalnya dalam kasus Nuh dengan kapalnya itu, kita bisa angkat sebuah cerita seperti itu, terus kemudian ya kita tanamkan secara memberikan penjelasan kepada mereka supaya mental mereka itu jika terjadi sesuatu dalam kehidupan mereka yang kita tidak tahu kapan bencana itu akan datang, mereka sudah siap sedia, Bu. Itu yang mungkin yang bisa saya jawab, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Baik, Ibu Sarah tadi sudah untuk jawab. Yang pertama itu tentu perlu namanya bimbingan penyuluhan ya kepada masyarakat, yang mulai dari keluarga kecil sampai kepada RT RW, lalu perlu mengadakan apa tadi yang dia akan sampaikan Ibu Diana ya, saya penanganan orang-orang yang korban bencana seperti ini, nah ini tidak bisa dengan waktu yang singkat ataupun cepat untuk pasca bencana itu langsung terjadi suatu pemulihan gitu. Ya, itu butuh proses yang sangat panjang, pendekatan yang sangat panjang sampai kepada pemulihan masa traumatis. Sebab orang yang mengalami bencana alam itu pasti mengalami namanya masa traumatis, dihantui rasa takut, rasa khawatir kalau masih ada di lokasi yang sama atau dekat lokasi yang sama. Bahkan ada juga itu terbawa-bawa dalam mimpi kalau tidak terselesaikan dengan baik. Nah, disinilah penting seorang konselor untuk mendekati korban bencana alam, ya bencana alam. Kalau korban bencana alam dia tidak kehilangan apa-apa, bahkan ada juga korban bencana alam justru mendapatkan fasilitas yang lebih baik sebelum bencana alam, ya, ditempatkan tempat yang aman, nyaman, dan lebih subur, lebih menjamin ya kehidupan ke masa depannya. Ada juga yang seperti itu. Nah, ini kita lebih fokus kepada yang korban yang memang benar-benar masa traumatis dengan peristiwa itu. Itu yang harus ditangani. Makanya ada ruang konseling yang selalu ketika tim penanggulangan bencana turun itu dilengkapi semua itu. Ya, untuk anak-anak
ya diberikan hiburan, ya permainan itu kan. Ya, nah itu tahap-tahap untuk pemulihan ya dari traumatisnya. Oke, baik. Satu lagi kita berikan kesempatan. Masih ada satu lagi masalah bencana alam. Memang untuk diskusi tentang bencana alam ini ya cukup banyak ya cukup banyak. Ya, karena kita belum mengalami mungkin. Pak Denny, silakan Pak Denny. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau bertanya di sini untuk Ibu Dia. Berdasarkan tadi materi yang disampaikan, lumayan disertai dengan data-data yang valid dan itu cukup menguatkan presentasi Ibu. Yang ingin saya tanyakan di sini, adakah data-data atau mungkin di pemikiran pemahaman Ibu sendiri tentang wilayah-wilayah di Indonesia yang mungkin dikategorikan dalam daerah-daerah wajib siaga untuk mungkin kayak semacam bencana alam itu, supaya maksudnya dari situ kita bisa sampaikan daerah-daerah itu di orang yang ada di situ sehingga mereka pun memiliki kesiapan dalam menghadapi situasi-situasi yang mungkin nanti terjadi di wilayah-wilayah mereka. Terima kasih. Terima kasih Pak Dhani atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Sebetulnya kalau untuk pengalaman pribadi dalam pelayanan konseling bencana ini saya belum pernah. Cuman saya banyak mengambil data-data untuk makalah ini. Saya banyak ambil data dari Dinas Kesehatan Republik Indonesia. Dari bukunya saya ambil. Dan juga yang saya ketahui untuk daerah-daerah yang rawan seperti pada saat sekarang ini dari berita-berita dari BMKG dari manapun, daerah yang rawan untuk tsunami yaitu di daerah sebelah tenggara pantai selatan kalau tidak salah. Jadi daerah situ pesisir pantai laut selatan itu akan katanya mau ada tsunami, dan juga di daerah sekarang yang lagi ini di daerah Blitar, Gunung Kelut sudah mulai menginikan keaktifannya, tetapi kadang kita ini sebenarnya bingung ya. Padahal pihak BMKG dan yang lain-lainnya sudah memberitahukan daerah tersebut siaga 1 atau siaga 2 atau siaga 3. Tapi masih ada saja dari penduduk tersebut yang bersikeras hati tidak mau pindah. Padahal pihak pemerintah sudah menyarankan mereka untuk mengungsi terlebih dahulu. Jadi itu Pak mungkin yang bisa saya jawab. Oke, baik, makasih Ibu Dia. Nah, untuk melengkapi apa yang disampaikan Ibu Dia, memang kita harus dapat informasi terbaru ya dari BMKG. Ya, di Jawa Barat itu khususnya rawan bencana alam terus itu. Daerah Sukabumi ke sana ya. Hampir setiap musim hujan terjadi bencana alam, longsor dan yang lain sebagainya. Hampir sering banget kita dengarnya. Kemudian di Aceh ya. Di Aceh sering banjir ya, kita lihat tuh sering kali kita dengar itu. Setiap hujan pasti mengalami mereka namanya bencana. Ya itu yang ada beberapa daerah yang lain. Kayaknya di NTT itu paling aman itu. Ya, Kalimantan. Ya, tapi pernah ya di NTT ya banjir bandang ya. Pernah. Ya tahun lalu apa tahun berapa itu ya, belum lama itu kejadian itu. Ya. Ya itu juga cukup banyak juga itu yang menjadi korban itu. Ya, Tuhan makanya berusaha pemerintah di zamannya pemerintahan Pak Joko ini berusaha untuk membangun banyak bendungan-bendungan raksasa di daerah-daerah yang potensi bencana alam atau banjir karena hujan, itu kan? Itu bisa, ya. Ya baru-baru ini kan di Jepang, wah itu luar biasa juga itu jadi korban. Baik, saya pikir saya batasi. Ibu Dia saya kasih masukan, karena ini kan konseling krisis Kristen.
tentu kalau kita bicara konseling Kristen, berarti kita ada penanganan secara khusus kepada mereka yang beragama Kristen, ya. Ya, secara umum iya, tapi secara khususnya harus bagaimana ketika kita mendapatkan yang menjadi korban bencana itu adalah orang Kristen. Nah, itu kan perlu pendekatan secara Alkitab atau secara rohani, ya. Itu harus Ibu tambahkan supaya makalah ataupun apa namanya ini jurnal ilmiahnya Ibu ini nggak terlalu sekuler banget atau umum gitu, ya. Mesti ditambahkan Ibu, ya, terutama penanganan yang beragama Kristen, ya begitu ya. Nah, itu jangan sampai diabaikan, itu yang terutama. Ya, di apa namanya ada perlu namanya penanganan secara rohani yang dilakukan oleh gereja gitu. Gereja harus peduli menyiapkan tim, ya. Gereja harus mempersiapkan tim untuk penanggulangan bencana korban bencana alam dalam hal penanganan rohani. Gereja harus peduli hal itu. Jadi bukan hanya memberikan sembako, itu hanya satu pendekatan untuk kita membawa sembako supaya kita diterima gitu, ya. Baik, tolong ditambahkan Ibu ya. Oke. Baik, Pak. Baik, terima kasih Ibu untuk presentasinya, Tuhan berkati. Kita akan lanjutkan untuk yang berikutnya.